Anak kecil ini bernama Lucio Urtubia. Siang itu Lucio dikejar pemilik perkebunan karena terpergok sedang mencuri sayuran. Sejak ayahnya sakit parah, Lucio terpaksa harus mencuri untuk bertahan hidup keluarganya. Malam harinya dengan keadaan yang semakin melemah, ayahnya memberitahu jika sudah tak kuat lagi menahan sakitnya. Ayah Lucio memberi pesan kepada Lucio untuk menjaga kakak perempuannya. Sepanjang malam Lucio terus memikirkan ucapan sang ayah. Hingga keesokan paginya karena putus asa, Lucio pun memutuskan untuk merampok sebuah bank. Awalnya dia memohon baik-baik agar petugas bank mau meminjamkannya uang, tapi Lucio malah ditolak mentah-mentah. Lucio pun kemudian langsung menodongkan sebuah pisau. Di tengah perampokan karena gugup dan menahan rasa takutnya, Lucio akhirnya malah mengompol di celana. Petugas bank lalu meminta Lucio untuk pulang. Setibanya di rumah, kakak Lucio memeluk adik kecilnya itu sambil menangis dan memberitahu bahwa sang ayah telah meninggal dunia. Esoknya Lucio kaget melihat sang kakak mengemasi barang-barangnya. Kakak Lucio mengatakan sudah waktunya Lucio masuk wajib militer. Di masa itu semua pria mulai usia 13 tahun diharuskan ikut wajib militer selama 10 tahun. Awalnya Lucio menolak karena merasa cuma buang-buang waktu. Tapi kakaknya menjelaskan bila tak ikut wajib militer maka nantinya di masa depan Lucio akan sulit mendapatkan pekerjaan. Akhirnya Lucio pun menuruti permintaan kakaknya. 10 tahun kemudian di kota Paris, Prancis, Lucio telah menjadi seorang pria dewasa. Dia ingin mengunjungi apartemen kakaknya yang alamatnya pernah dikirimkan ketika Lucio masih mengikuti wajib militer. Ketika bertemu dengan kakaknya, Lucio mengatakan jika dia sebenarnya belum menyelesaikan masa wajib militernya. Beberapa hari lalu Lucio kabur dari camp karena merasa makanan di sana tak enak. Mendengar cerita adiknya, kakak Lucio kesal karena masa wajib militer Lucio hanya tersisa 1 bulan lagi. Tak lama kemudian suami sang kakak yang bernama Patrick pun datang. Patrick bekerja sebagai akuntan di salah satu pabrik di Paris. Awalnya Lucio hendak melamar kerja di tempat Patrick, tapi karena tak pernah bersekolah, Patrick pun menawarkan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Kebetulan temannya yang seorang mandor sedang membutuhkan pekerja. Tanpa berpikir panjang, Lucio pun langsung menerima tawaran tersebut. Esok harinya Lucio pun mulai bekerja. Ketika sedang beristirahat, ada 3 kuli bangunan membahas tentang paham anarkisme. Anarkisme adalah sebuah filsafat politik yang menganggap setiap orang punya kebebasan tanpa harus terikat pada negara ataupun pemerintahan. Mereka kemudian bertanya bagaimana pendapat Lucio tentang gerakan para kelompok anarkis. Lucio yang tidak terlalu mengerti hanya menjawab mungkin paham anarkisme adalah hal yang bagus. Mendengar jawaban Lucio, keesokan harinya mereka bertiga mengajak Lucio menyebarkan selebaran mengenai paham anarkisme di jalanan. Teman barunya itu juga memberitahu siapa saja tokoh-tokoh anarkisme yang terkenal di dunia. Mendengar semua informasi itu, Lucio pun jadi sangat tertarik dan penuh percaya diri. Lucio pun berkata, jika anarkisme adalah jalan hidupnya. Malam harinya, rekan Lucio minta tolong agar seorang temannya yang bernama Quico diperbolehkan menginap di apartemen Lucio untuk beberapa hari saja. Lucio yang tak berkeberatan pun menyetujuinya. Besoknya Quico datang membawa koper besar. Ternyata dia ini adalah anggota kelompok anarkis dan perampok bank buronan polisi. Koper besar yang dibawanya berisi senjata untuk merampok bank. Melihat itu bukannya ketakutan, Lucio malah menganggap Quico sebagai orang yang keren. Ketika sedang makan malam, Quico menawarkan Lucio untuk ikut bersamanya merampok bank besok hari. Dengan polosnya, Lucio pun mengikutinya.
Besok siangnya mereka berdua mulai beraksi. Tapi ketika memasuki bank, ingatan Lucio 10 tahun lalu pun kembali muncul. Tanpa sadar dia lagi-lagi mengompol. Untungnya Kuiko segera menenangkan dan mengatakan jika semua orang pasti gugup saat pertama kali merampok. Jadi Lucio harus bisa tetap tenang dan tetap fokus mengambil uang sebanyak mungkin dari bank itu. Selesai merampok, mereka pun buru-buru keluar sebelum polisi datang. Malam harinya di apartemen, Kuiko menjelaskan bahwa hasil rampokan tak hanya untuk mereka berdua saja. Nantinya uang itu akan dibagikan untuk membiayai demo gerakan anarkis, juga untuk keluarga para anggota anarkis yang miskin. Sisanya baru mereka berdua ambil. Mendengar hal itu, Lucio merasa seperti menjadi Robin Hood yang mencuri demi memberi makan warga miskin. Beberapa hari kemudian mereka berdua kembali merampok. Kali ini Lucio mengajak rekan kerjanya yang bernama Asturio untuk membantunya menjadi sopir. Di tengah perampokan, akibat Asturio parkir tapi lupa mematikan mesin mobilnya, membuat polisi yang lewat mencurigainya lalu menginterogasinya. Tak lama kemudian Kuiko dan Lucio pun keluar. Vamos. Akhirnya, mereka pun berhasil kabur. Di sisi lain, terlihat seorang inspektur polisi datang menyelidiki perampokan yang baru saja terjadi. Manajer bank bercerita bahwa dia tak bisa melihat wajah perampoknya karena memakai penutup kepala. Tapi dia sangat ingat perampok itu bicara dengan berlogat Spanyol. Inspektur polisi itu kemudian teringat dengan para buruh anarkis yang sebagian besar adalah orang Spanyol. Dia yakin jika pelaku perampokan ada kaitannya dengan para buruh tersebut. Malam harinya kepolisian segera menyerbu markas para buruh. Melihat kedatangan polisi, semua orang langsung kabur. Sayangnya beberapa orang tertangkap termasuk Lucio. Di kantor polisi, para buruh diminta bergantian membaca tulisan dengan logat Spanyol di depan manajer bank. Ketika giliran Lucio membacanya, manajer mengatakan suara Lucio yang paling mirip. Tanpa berpikir panjang, inspektur pun memerintahkan anak buahnya menggeledah apartemen Lucio. Beruntung polisi tak menemukan barang bukti sama sekali dan Lucio akhirnya dibebaskan. Sejak kejadian itu, Lucio tak pernah bertemu dengan Kuiko lagi. Hingga suatu malam Asturio menunjukkan berita di koran tentang terbunuhnya Kuiko. Lucio sangat sedih. Sebagai penghormatan terakhir, mereka berdua pun berencana merampok bank untuk meneruskan cita-cita Kuiko. Esok harinya setelah berhasil merampok bank, mereka pun membeli sebuah percetakan kecil. Di tempat itu Lucio memperkerjakan seorang wanita bernama Jan. Tak lama kemudian, dua orang wanita cantik datang mengambil pesanan cetakan brosur. Kedua wanita itu adalah mahasiswa yang mendukung gerakan anarkis. Salah satu wanita bernama Eni lalu mengajak Lucio ikut demo di depan kampusnya. Esok harinya, karena Lucio menaruh hati pada Eni, maka dia pun datang menyaksikan demo tersebut. Ketika melihat Eni berorasi, Lucio begitu terpesona. Selesai Eni berorasi, Lucio menawarkannya ikut bergabung masuk ke kelompok anarkisnya. Lucio yakin kepintaran dan keseriusan Eni yang bercita-cita merubah tatanan negeri itu pasti akan cocok dengan visi misi kelompok anarkisnya. Setelah obrolan, tiba-tiba terjadi kekacauan. Lucio pun cepat mengajak Eni untuk pergi dari tempat itu. Di sebuah tepian sungai, mereka berdua melanjutkan obrolan. Lucio bercerita bahwa sebenarnya dia adalah anggota anarkis dan juga seorang perampok bank. Tapi Eni tak perlu takut sebab tujuan Lucio merampok bank bukan untuk berfoya-foya. Hasil rampokannya dia gunakan untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan seperti dalam kisah Robin Hood. Mendengar hal itu, Eni mulai tertarik pada Lucio.
Waktu berlalu, hubungan Lucio dan Annie semakin dekat hingga akhirnya mereka berdua berpacaran. Suatu hari di percetakan, Lucio, Annie, Asturio, serta Jan melihat berita TV yang mengabarkan tentang konflik antara Amerika dan Kuba. Lucio kesal melihat negara kapitalis sebesar Amerika malah menyerang negara yang miskin seperti Kuba. Ketika sedang berdiskusi bagaimana cara menolong negara Kuba, Jan memberi ide bagaimana bila mereka memanfaatkan tempat percetakan ini untuk sesuatu yang lebih besar. Mendengar hal itu, seketika Lucio mendapatkan ide yang lain. Besoknya Lucio mengajak Annie menemui kakak iparnya yaitu Patrick. Ternyata sudah 2 bulan Patrick dipecat. Lucio lalu memberitahu idenya kemarin. Idenya adalah bagaimana kalau mereka mencetak uang dolar palsu. Karena Patrick seorang akuntan dan mengerti tentang keuangan, Lucio pun mengajaknya ikut bergabung. Tanpa berpikir panjang, Patrick yang memang sedang membutuhkan uang segera menyetujuinya. Keesokan harinya pencetakan uang palsu pun dimulai. The things you love. So when you hear sunshine and flower, you must have to. And for me it thunder is from heaven. It always rains. Every time contains never. Don't you know? Idénticos, solo un experto corriente. Setelah menukarkan seluruh uang palsu ke bank dan menjadi uang asli, Lucio membagi-bagikannya pada keluarga anggota anarkis yang kekurangan. Di momen itu sambil tersenyum, Annie memberitahu kalau saat ini dia sedang hamil. Mendengar kabar kehamilan sang kekasih, Lucio pun sangat bahagia. Esok harinya Lucio pergi ke kantor kedutaan besar Kuba. Di sana dia memberitahu idenya tentang cara mengalahkan negara kapitalis sebesar Amerika. Lucio mengatakan kunci dari negara kapitalis adalah uang. Siapapun yang punya banyak uang akan berkuasa. Jadi bagaimana jika kita mempermainkan uang mereka dengan menyelundupkan uang dolar palsu ke seluruh penjuru dunia? Dengan begitu nilai tukar uang dolar akan turun dan Amerika pasti akan mengalami krisis. Mendengar ide brilian dari Lucio tersebut, Duta Besar Kuba pun bersedia membantunya. Duta Besar lalu menyuruh Lucio pergi ke bandara besok hari untuk bicara langsung pada Perdana Menteri Kuba. Esok harinya di bandara, Lucio bertemu dengan Perdana Menteri Kuba. Saat menceritakan idenya, Perdana Menteri memuji ide brilian Lucio. Namun dia mengingatkan kalau Amerika tetaplah negara raksasa. Semut kecil seperti mereka semua tak mungkin bisa mengalahkan Amerika. Melihat sikap pesimis Perdana Menteri Kuba, Lucio pun kecewa. Di luar ketika akan pulang, Annie datang dengan panik. Annie memberitahu kalau rencana mereka terendus pihak yang berwajib. Sekarang inspektur bersama anak buahnya sedang mencari Lucio. C'est Costello. Agent Urtubia est sorti, arrêtez-le immédiatement. Lucio pun tertangkap dan dipenjara. Berbulan-bulan berlalu, Lucio akhirnya bebas. Dengan penuh kebahagiaan, saat itu juga dia langsung berlari menemui Annie yang telah melahirkan putrinya. Comme les autres années, nous n'irons plus soir, c'est plus la peine. 8 tahun sejak bebas dari penjara, Lucio masih bekerja sebagai buruh bangunan. Dan selama 8 tahun itu, dia sudah tak pernah lagi merampok atau membuat uang palsu. Suatu hari, mandor membayar gaji Lucio dengan sebuah cek. Lucio yang tak pernah melihat cek hanya bisa bengong. Tapi setelah dijelaskan bahwa cek tersebut bisa dicairkan di bank, Lucio pun menerimanya. Sepulang bekerja, dia menjemput Annie dan putri kecil mereka di sekolah. Sekarang Annie dan Lucio sudah menikah. Annie telah bekerja sebagai seorang relawan pengajar di sebuah sekolah. Siangnya ketika berbelanja di supermarket, uang cash Lucio kurang. Melihat cek di dompet Lucio,
Petugas kasir mengatakan bahwa dia bisa membayar menggunakan cek tersebut. Ketika mengetahui bagaimana mudahnya mencairkan cek, otak kriminal Lucio yang selama 8 tahun ini beristirahat perlahan mulai bangkit kembali. Malam harinya di percetakan, Lucio bersama Jean, Patrick, serta Asturio berkumpul. Lucio memberitahu ide barunya, yaitu tawaran untuk beraksi lagi seperti dulu. Kali ini mereka akan memalsukan cek dari bank internasional terbesar di Amerika. Karena sistem keamanan cek sangat lemah, Lucio yakin mereka akan lebih mudah memalsukannya. Apalagi hukuman memalsukan barang yang bukan milik negara jauh lebih ringan. Mendengar ide Lucio, semua yang hadir pun setuju. Esok harinya pembuatan cek palsu pun segera dimulai. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya mereka berhasil membuat cek palsu yang sangat mirip seperti cek aslinya. Esok harinya Lucio mencoba mencairkan satu cek buatannya di bank. Sesuai dugaannya, dia berhasil mencairkan cek tersebut dengan sangat mudah. Namun meski berhasil, Lucio tak mau gegabah. Untuk mengecoh pihak bank, malamnya dia mengumpulkan para anggota anarkis, lalu meminta mereka membantunya mencairkan cek di beberapa kota di Prancis. Dengan cara itu, bila aksi mereka ketahuan, polisi pasti akan sulit melacaknya. Lucio juga memberitahu bahwa mereka semua harus mencairkan ceknya di jam yang sama. Beberapa hari kemudian, rencana mereka terlihat berjalan lancar. Saat uang terkumpul seperti dulu, uang-uang itu akan dibagikan untuk keperluan demo, keluarga kelompok anarkis yang miskin, dan sisanya baru untuk mereka. Berminggu-minggu berlalu hingga suatu hari cek palsu Lucio pun ketahuan. Pihak Bank Internasional Amerika lalu mengutus seorang manajer bank bernama Bero untuk melaporkan cek palsu tersebut ke kantor polisi di Prancis. Dengan sombongnya, Bero menghina kepolisian Prancis dan menganggap mereka bekerja sangat lamban. Mendengar hinaan itu, inspektur hanya bisa menghela nafas. Inspektur menjelaskan Bero tak perlu khawatir, dia pasti akan segera menyelesaikan kasus itu karena dia sudah tahu siapa tersangkanya. Esok hari ketika Lucio sedang menjemput istri dan putrinya, inspektur pun datang. Tanpa berbasa-basi sambil menunjukkan cek palsu, dia bertanya apa Lucio yang membuat cek itu. Dengan tenang, Lucio hanya menjawab dia tak tahu apa-apa. Sudah 8 tahun Lucio berhenti beroperasi dan sekarang dia hanya seorang kuli bangunan biasa. Lucio kemudian segera pergi dari sana. Di apartemen, Annie yang mendengar obrolan tadi sangat kesal. Mengapa Lucio berbuat kriminal lagi tanpa sepengetahuannya? Walaupun Lucio sudah berusaha menjelaskan, tapi istrinya tetap tak setuju. Baginya ada cara lain untuk mengubah dunia menjadi lebih baik selain dengan cara kriminal. Annie bercerita bahwa di sekolah dia mendapat tawaran menjadi relawan perawat di Bolivia. Jika Lucio mau ikut, dengan keahliannya sebagai buruh bangunan, Lucio pasti bisa membantu warga miskin di sana membangun infrastruktur. Namun sekeras apapun Annie membujuk suaminya, Lucio tetap menolak. Bahkan saat Annie mengancam akan membawa putri mereka pergi bersamanya ke Bolivia, Lucio masih tetap tak mau ikut bersamanya. Besok malamnya, Lucio, Patrick, Jean, serta Asturio berkumpul di percetakan. Mereka baru mendapat kabar dari radio bahwa mulai besok seluruh bank di Perancis hanya boleh mencairkan satu cek saja dalam satu hari. Berdasar keputusan baru itu, Jean mengatakan sekarang sudah waktunya mereka berhenti. Jika Lucio masih nekat lanjut, para anggota anarkis lain akan terancam ketahuan. Jadi lebih baik semua cek palsunya dijual saja ke luar negeri. Ucapan Jean barusan membuat Lucio teringat dengan seorang narapidana kenalannya bernama Charlie. Lucio pun berencana meminta bantuannya untuk mencarikan pembeli dari luar negeri. Besoknya Lucio menemui Charlie lalu menceritakan tujuannya dan negosiasi soal pembayaran.
Beberapa hari kemudian setelah Charlie berhasil mendapatkan calon pembelinya, Lucio bersama Asturio pun datang. Di sana mereka bertemu calon pembeli yang berasal dari Amerika bernama Tony. Tony menawar akan membeli cek palsu itu seharga $1 juta atau belasan miliar rupiah. Tapi dia butuh waktu 2 hari untuk menyiapkan semua uangnya. Seketika Lucio mendapatkan ide untuk menghilangkan jejak. Dia akan menjual cek tersebut lalu pergi ke Bolivia bersama Annie. Dengan begitu polisi tak akan mungkin melacaknya. Lucio kemudian memberitahu Tony tentang transaksi yang akan dilakukan di sebuah restoran 2 hari lagi pada jam 1 siang. Malam hari ketika pulang, Lucio bingung sebab di apartemennya ada sang kakak, Patrick serta Jan. Ternyata mereka ke sana untuk memberitahu bahwa sudah 3 hari ini mereka selalu diikuti oleh polisi. Karena begitu takutnya mereka jadi selalu was-was dan tak nyaman. Mereka yakin pihak kepolisian pasti telah mengetahui rencana mereka. Dengan emosi, kakak Lucio memarahi adiknya. Dia marah karena Lucio melibatkan suaminya ke dalam dunia kriminal. Tak hanya kakaknya, Jan yang takut dipenjara juga memutuskan berhenti dan tak ingin terlibat lagi. Sedangkan Annie hanya bisa diam, dia sudah sangat lelah menghadapi sikap egois dari Lucio. 2 hari kemudian tibalah hari transaksi. Dari jendela apartemen Lucio melihat mobil polisi yang sedang mengawasinya. Dia lalu meminta tolong agar Annie mau membantu mengalihkan perhatian para polisi itu. Namun Annie menolaknya. Annie lalu memberikan tiket pesawat yang dia beli khusus untuk suaminya itu dan mengatakan selamat tinggal. Di jalan agar polisi terkecoh, Lucio sengaja membuat kekacauan. Sesampainya di restoran tempat transaksi, Lucio melihat Asturio yang sudah menunggu. Tak lama kemudian Tony datang. Namun saat Lucio akan menghampiri Tony, tiba-tiba para polisi menyergapnya. Lucio tertangkap lagi. Di penjara ketika bertemu pengacara, dengan emosi Lucio mengatakan jika salah satu rekannya pasti telah membocorkan rencananya pada polisi. Pengacara memberitahu bahwa cuma Patrick satu-satunya orang yang berhasil kabur. Dia yakin Patrick lah yang membocorkan transaksinya. Lucio pun terdiam sok seakan tak percaya bahwa kakak iparnya sendiri yang telah berkhianat. Tak hanya itu, pengacara juga menjelaskan kabar buruk lain, yaitu Bero si manajer bank yang menuntut Lucio dengan sangat berat. Jika hakim mengabulkan tuntutannya, maka Lucio bisa dipenjara 20 tahun dan denda $50 juta atau 700-an miliar rupiah. Lucio merasa begitu putus asa. Selama di penjara dia hanya bisa merenung dan meratapi nasibnya. Hingga akhirnya ketika sidang pertama akan dimulai, pengacara lalu mengajukan penundaan sidang dengan alasan ada beberapa berkas yang salah cetak. Bero sangat kecewa. Dia merasa jika sidang ditunda maka ada kemungkinan Lucio akan kabur. Namun bagaimanapun juga berkas harus tetap dilengkapi. Dengan berbagai pertimbangan, hakim terpaksa memutuskan menunda sidang dan untuk sementara waktu, Lucio dinyatakan bebas bersyarat sampai sidang selanjutnya. Berita tentang Lucio pun tersebar ke seluruh Prancis. Di koran, Lucio bahkan mendapatkan julukan sang Robin Hood dari Prancis. Membaca kabar itu membuat Bero sangat kesal. Dia tak terima penipu seperti Lucio malah dipuji-puji banyak orang. Bero lalu mendesak agar inspektur segera menghukum Lucio seberat-beratnya. Tapi inspektur lepas tangan jika kasus sudah sampai di persidangan. Artinya tugas polisi telah selesai. Esok harinya setelah mendapatkan informasi, Lucio menemui Patrick di bar. Dengan kesal dia bertanya kenapa Patrick mengkhianatinya. Patrick menjelaskan bahwa dia tak berkhianat. Sehari sebelum transaksi, polisi memang datang menawarinya uang untuk membocorkan semuanya. Tapi dia menolak karena ketakutan. Patrick pun langsung mengajak istrinya pergi keluar kota, menunggu keadaan mulai tenang.
Lucio pun terdiam. Ternyata dugaannya salah. Dalam hati dia terus bertanya-tanya siapa sebenarnya pengkhianatnya. Malam harinya di apartemennya, pengacaranya datang kemudian memberitahu dari hasil penyelidikannya ternyata bukan Patrick yang berkhianat, melainkan Charlie. Dan ternyata Tony si calon pembeli adalah intelijen dari kepolisian Amerika. Charlie bekerja sama dengan Tony untuk menjebak Lucio. Pengacara juga memberitahu bahwa berkas-berkas sudah siap dan persidangan akan segera dilanjutkan. Lucio pun kembali terpuruk. Sepanjang malam sampai pagi dia tak bisa tidur, terus memikirkan bagaimana caranya keluar dari masalah itu. Tiba-tiba Lucio mendapatkan telepon. Di telepon itu terdengar suara seseorang mengancam akan membunuh Lucio jika dia masih tak mau menyerah. Lucio kemudian menemui inspektur lalu menceritakan tentang telepon ancaman tadi. Dia yakin itu semua adalah ulah Bero. Sayangnya inspektur tak bisa membantu karena Lucio tak punya cukup bukti. Namun inspektur mengatakan sebenarnya dia juga tak suka pada Bero karena begitu sering merendahkannya. Untuk kali ini, inspektur akan mencoba membantu dan mendukung permainan yang akan Lucio mainkan. Setelah mendapatkan dukungan dari inspektur, Lucio bergegas pergi ke sebuah kuburan, tempat dia menyembunyikan cetakan cek palsunya. Sambil menguatkan hati, dia memutuskan akan menerima tantangan perang dari Bero. Malam itu juga Lucio langsung mencetak cek palsu sebanyak-banyaknya, kemudian membagikan kepada seluruh anggota anarkis. Dia meminta para anggota menjual semua cek palsu itu kepada turis-turis asing di Prancis. Dengan begitu, Bank Internasional Amerika pasti akan kacau, karena cek palsu akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Beberapa hari berlalu, rencana Lucio berjalan sukses. Bero yang masih mengurus kasus Lucio di Prancis mendapat telepon dari atasannya yang mengabarkan bahwa cek palsu kini telah tersebar di Jerman, Belanda, serta negara-negara lainnya. Bero yakin semua itu pasti ulah dari Lucio. Di sisi lain, Lucio menelepon Annie dari sebuah telepon umum. Lucio mengatakan bahwa dia sangat merindukan Annie dan putrinya. Lucio tahu dia salah karena tak menyusul Annie ke bandara, tapi dia berjanji meski terlambat dia pasti akan datang ke Bolivia. Di tengah obrolan, para polisi mulai berdatangan mengepung Lucio. Lucio pun kemudian ditahan atas dasar penyebaran cek palsu ke seluruh dunia. Di kantor polisi saat bertemu dengan Bero, dengan santai Lucio mengatakan dia menang sekarang. Sudah tak ada pilihan lain kecuali Bero mau menerima kesepakatannya, yaitu Lucio akan menyerahkan semua cetakan ceknya agar tak ada cek palsu baru lagi yang beredar, asalkan Bero mau mencabut tuntutannya dan membayar uang ganti rugi. Tak perlu buru-buru menolak, lebih baik Bero memikirkan dulu tawarannya itu. Jika Bero menolak lalu Lucio dipenjara, maka setiap harinya Bank Internasional Amerika pasti akan terus rugi karena cek palsu akan terus beredar. Mendengar hal itu, Bero yang tadinya mau marah langsung terdiam. Dia tak punya pilihan selain menerima kesepakatan tersebut. Besok harinya di sebuah hotel, Lucio dan Bero pun bertemu. Saat menerima cetakan cek palsunya, Bero bertanya apakah Lucio berjanji tak akan membuat cetakan baru lagi, dan bila berjanji apa jaminannya. Sambil tersenyum Lucio menjawab, dia berjanji tapi dia tak punya jaminan apapun. Bero juga tak punya pilihan lain selain memegang janjinya. Setelah selesai di lobi hotel, Jan dan Asturio sudah menunggu. Ketika mengetahui Lucio berhasil bebas dan mendapatkan uang besar hasil ganti rugi, mereka pun sangat gembira. Mereka tak menyangka semut kecil seperti Lucio bisa mengalahkan raksasa seorang diri. Beberapa hari kemudian, sesuai janjinya, Lucio akhirnya menyusul Annie dan anaknya ke Bolivia. Ketika melihat sang suami datang, Annie sangat senang. Lucio menyatakan bahwa kelompok anarkisnya di Prancis telah dibubarkan. Namun perjuangan belum berakhir. Sekarang dia akan melanjutkan perjuangannya di Bolivia. Dengan percaya diri, Lucio berkata,
Anarkis adalah jalan hidupku.